Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, owner Lotus Farm, bisa dipanggil Ridwan atau Mas Ridwan. Kali ini saya akan bahas satu persatu cara penanganan bibit yang baru datang, yang baru saja ditebar di kolam. Gimana langkah-langkahnya? Nanti saya jelaskan satu persatu. Ikuti terus channel Lotus Farm. Saya akan membahas satu persatu langkah-langkah cara penanganan bibit yang baru datang. Jangan lupa bantu saya membesarkan channel Lotus Farm dengan cara like, komen, dan subscribe video saya dan share sebanyak-banyaknya. Ikuti terus channel Lotus Farm. Ini teman-teman yang bibit saya tadi malam baru datang 3 kolam. Per kolamnya saya tebar 5.000. Ini enggak kelihatan mungkin di dasar kolam. Ini kan bibit saya dari Jombang, teman-teman. Jadi penanganannya agak cepat biar tidak kena penyakit, teman-teman ya. Karena teman-teman tahu sendiri loh, bibit dari luar Bojonegoro itu biasanya kesininya itu dikasih obat penguat atau dompeng biar kuat ikannya, nggak sampai lepas lendir. Jadi bibit datang kita langsung ditangani, setelah itu baru kita masukkan ke kolam. Jangan langsung dimasukkan ke kolam, teman-teman. Ikuti terus saya ya, kita vlog santai sambil menunggu buka puasa. Saya jelaskan satu persatu. Ini teman, ikannya ini masih menggerombol di sudut, tapi nggak apa-apa, ini sehat ikannya, teman-teman. Ini tadi malam aku beli itu ukur 6 ini, teman-teman, sekitar 15.000. Saya pesan lewat teman saya sendiri, orang Bojonegoro sendiri, tapi belinya di Jombang. Alhamdulillah ikannya sangat sehat-sehat. Jadi teman-teman harus tahu sebelum bibitnya ditebar di kolam, langkah-langkahnya harus tahu, teman-teman. Jadi ini teman-teman, langkah-langkah pertama ketika bibit baru datang, kita jangan masukkan ke kolam dulu. Kalau bibit dari luar kota, biasanya saya itu taruh di bak ini dulu. Taruh bak ini dulu, terus saya kasih ini, saya kasih Inroflok. Bukan saya jualan obat loh ya, teman-teman. Saya hanya mengedukasi teman-teman saja. Terus berapa makasihnya? Biasanya saya kasih setengah tutupnya saja, nggak banyak-banyak. Setelah itu baru saya ini, karena terus saya saring di sini. Ini bak sortir, baru saya masukkan ke kolam. Biar apa? Tidak terjadi yang tidak diinginkan. Biasanya kena sirip merah, terus moncong putih, biasanya gitu, teman-teman. Kalau bibit dari luar kota. Jadi bibit kalau baru datang itu, kalau di kolam saya, kalau yang bibit dari luar kota itu saya taruh di bak ember ini dulu, teman-teman. Ini yang bak ember besar ini. Setelah itu saya rendam ini pakai Inroflok ini, yang cair ini. Ini kayaknya yang berapa, yang 25% kayaknya. Terus setelah saya rendam, terus saya taruh ke kolam. Itu langkah-langkahnya. Terus langkah-langkah kedua, biasanya airnya diendapkan dulu selama 3 hari. Kayak teman-teman yang lain juga airnya diendapkan selama 3 hari dulu. Jadi kayak yang zat kapur sama zat besinya itu bisa
terurai dulu, atau bisa dikasih M4 airnya biar aman. Kalau saya bilang itu banyune ben tuwek dhisik banyune. Soalnya kalau air baru dari sumur itu airnya masih muda. Itu kalau saya ngomong. Jadi airnya nggak usah full teman-teman. Kita kasih ke 60 atau 70 aja. Ini kan tingginya kolam saya kan 120 ini. Airnya maksimal di 100. Jadi saya taruh di 70-an itu teman-teman. Itu langkah-langkahnya teman-teman. Ini terlihat aktif teman-teman ikannya. Nggak ada yang gantung. Biasanya kalau ikannya banyak apa itu narang dompeng, obat penguat, itu biasanya banyak yang gantung. Ini juga ada yang gantung satu, tuh kayak di situ ada yang gantung satu. Kalau bibit dari luar Bojonegoro, kalau dari luar kota biasanya itu kita harus nunggu selama 4 hari atau 5 hari teman-teman. Nunggu 5 hari itu, kalau lepas 5 hari ikannya baik-baik saja, berarti seterusnya itu ikannya baik teman-teman, bagus ikannya. Tapi kalau selepas 4 hari sampai 5 hari ikannya ada yang sakit atau sakit semua, itu pasti sampai panen itu sakit terus ikannya. Itu yang saya alamin. Ya di kolam ini teman-teman, di kolam 3 ini baru tebar saya awal mula yang di sini. Itu saya beli di Jombang juga. Itu ukur 7. Ukur 7 saya beli 5 kolam, bukan 3 kolam, 5 kolam. 5 kolam itu sekitar 30-an itu. Tinggal 20.000 teman-teman. Yaitu umur 3 hari selepas saya tebar itu ikannya sakit. Saya obatin yang biasanya saya pakai sirip merah itu, pakai Introflox, nggak sembuh. Terus saya buatkan yang buatan sendiri itu, biasanya itu sangat manjur juga nggak sembuh. Terus ini gimana ini ya, sampai 1 minggu itu teman-teman nggak sembuh itu 5 kolam. Akhirnya saya buang semua. Terus saya kasih air di sekitar 20 cm. Saya buatkan lagi itu yang buat alami itu. Terus saya belikan obat di apotek yang buat khusus obat moncong putih sama ekor busuk. Terus itu saya campur. Ternyata 1 hari itu sembuh. Airnya sudah berubah jadi hijau. Terus airnya saya naikkan sampai 70. Yang 20 cm itu saya rendam ya teman-teman, 1 jam biasanya. Saya rendam 1 jam, terus saya naikkan 50. Terus setelah 1 hari, airnya kok hijau. Oh berarti ini mau sembuh itu ikannya. Akhirnya saya naikkan ke 70. Itu teman-teman. Jadi sangat penting teman-teman kita penanganan awal sebelum kita tebar ke kolam itu. Karena apa? Kalau kita teledor itu sangat fatal, bisa mati semua itu. Ya, kalau mati yang pembibitnya mau tanggung jawab nggak apa. Kalau nggak mau tanggung jawab terus gimana? Kita yang main akhirnya. Makanya langkah-langkahnya itu diperhatikan, cara penanganannya diperhatikan. Soalnya kalau lele dari luar Bojonegoro atau dari Bojonegoro pun itu bisa sama penyakitnya teman-teman. Tinggal kita sendiri cara penanganannya itu. Jadi bisa dicegah teman-teman. Penyegahnya itu ketika bibit baru datang, kita jangan masukkan ke kolam dulu, kita sterilkan dulu. Siapa tahu dari sana bibitnya sudah penyakitan. Jadi kita sterilkan dulu, tebak, terus kita kasih Introflox. Introflox kan antibiotik tuh, penyembuhan, bisa buat kumis keriting juga bisa, terus sirip merah juga bisa.
Aeromonas juga bisa. Jadi kita sterilkan dulu, terus airnya kita sterilkan dulu, baru kita masukkan ke kolam. Nanti insya Allah ikannya aman sampai panen. Kalau kita nggak sterilkan dulu, nanti pasti lepas 4 hari. Kalau ikannya sakit, pasti sakit terus sampai panen, teman-teman. Jadi gitu, itu pengalaman saya, teman-teman. Jadi langkah-langkah penanganan buat penebaran bibit itu sangat penting. Kalau bibit lokal ada nggak mas yang rewel gitu? Ada mas. Kalau lokal pun juga ada, enggak bibit luar kota saja. Jadi yang lokalan saja juga ada. Kadang baru tebar, besok sakit juga ada, sudah saya alami semua. Jadi saya belajar dari kesalahan yang udah-udah. Terus saya akhirnya sebelum saya masukkan ke kolam, jadi tadi itu saya sterilkan dulu biar ikannya aman. Setelah saya sterilkan, saya baru tebar ke kolamnya. Kalau ada indikasi 2 hari kok ada siripnya yang merah yang di punggung itu, saya langsung obatin biar aman. Ini juga aman teman-teman, ini juga dari Jombang. Oh, ini sehat-sehat. Alhamdulillah nggak ada yang penyakitan ini teman-teman. Dari awal tebar ya juga nggak ada penyakitan. Karena apa? Saya memakai SOP yang saya terapkan di kolam saya. Jadi saya nggak apa itu namanya, nggak harus beli bibit di lokalan. Kalau saya menjagakan bibit lokalan saja, saya panennya telat, tebarnya telat teman-teman. Jadi saya belajar pakai bibit keluar kota, tapi lihat dari orangnya ya teman-teman. Kadang ya ada yang bohongin kita itu. Saya juga pernah. Alhamdulillah saya pesan dari teman saya, ikannya bagus-bagus, pertumbuhannya juga bagus. Ini pesan saya teman-teman. Kita vlog santai-santai saja teman-teman. Sambil menunggu buka puasa, terus saya sharing-sharing sedikit tentang cara penanganan bibit ikan lele yang mau ditebar, penanganan awal biar tidak kena penyakit. Yaitu tadi penjelasan saya teman-teman. Kalau ada ide saya membuat video apa, tolong komen di komentar saya. Nanti saya buatkan, pasti saya buatkan kalau saya bisa. Kalau saya belum bisa, saya pelajarin dulu. Insya Allah saya bisa kalau tentang di perlelean. Saya akhiri video sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perikanan, maju terus perikanan Nusantara.